Aku terpaksa diam-diam menikah kontrak demi membalas budi orang yang telah membiayai operasi ayahku. Tapi malah ini yang terjadi. Assalamualaikum. Selamat datang di Aku Sedang Bercerita. Yuk, absen di komentar kamu. Dari mana? Jangan lupa like, subscribe, dan siap-siap dengerin cerita seru hari ini. Namaku Adele. Umurku 22 tahun, lahir dan besar di sebuah kota kecil yang tenang di Jawa Barat. Rumahku dulu berada di ujung gang sempit dengan tembok retak dan lantai keramik usang yang selalu basah kalau hujan turun. Aku hidup bersama ibu sejak ayah pergi entah kemana saat aku masih berusia 6 tahun. Aku tidak punya kenangan indah tentangnya, hanya rasa sakit karena ditinggalkan begitu saja. Aku tumbuh menjadi anak yang mandiri. Ibu bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah tetangga, sementara aku membantu dengan menjual kue keliling sekolah dasar. Kami hidup sederhana, tapi cukup. Aku belajar keras agar bisa kuliah, dan akhirnya berhasil masuk jurusan administrasi bisnis di universitas negeri terbaik di kotaku. Tapi hidup tak selalu adil. 2 bulan sebelum aku lulus, ayahku muncul lagi dalam kondisi koma setelah kecelakaan, bukan untuk meminta maaf atau menemui kami, melainkan dibawa oleh orang asing ke rumah sakit. Mereka bilang ia tabrakan di jalan tol, dan kartu identitasnya menyebut alamat rumah kami sebagai kontak darurat. Kami tidak punya uang untuk biaya pengobatan. Ibu menangis setiap hari. Aku bahkan siap menjual sebagian tanah warisan nenek hanya untuk biaya operasi ayah. Tapi kemudian datanglah Bu Ratri. Bu Ratri adalah wanita parubaya yang datang dengan mobil mewah dan senyum ramah. Ia mengatakan bahwa anaknya Fandi adalah orang yang membayar semua biaya rumah sakit ayahku. Katanya mereka pernah bertemu ayah beberapa tahun lalu saat ia tersesat di dekat restoran milik keluarga mereka. Fandi membantunya naik taksi dan memberinya uang untuk pulang. Itu mungkin hal kecil baginya, tapi bagi kami itu adalah pertolongan dari langit. Setelah ayah sadar, Bu Ratri kembali lagi. Kali ini ia membawa sebuah proposal yang membuatku terkejut. Ia ingin aku menjadi istri bagi Fandi selama 5 tahun. Bukan dalam arti sebenarnya, tapi sebagai penopang emosional, terutama untuk menyembuhkan depresi Fandi yang semakin parah karena ditinggal mantan tunangannya Lina. Ini bukan pernikahan biasa, katanya pelan. Hanya kontrak 5 tahun. Setelah itu kamu bebas. Aku tidak langsung menjawab. Aku merasa seperti sedang diajak ke dunia yang asing. Tapi bayangan tagihan rumah sakit, wajah lelah ibuku, dan suara tangis malam hari membuatku menyetujui tawaran itu. Aku tahu ini hanya balas budi. Aku juga tahu aku tidak akan mendapatkan cinta dari sini. Tapi aku tidak menyangka bahwa 5 tahun nanti hatiku akan justru kehilangan sesuatu yang lebih mahal dari waktu 5 tahun. Hari pertama di rumah Fandi terasa seperti masuk ke dunia yang tidak sepenuhnya nyata. Aku tiba sekitar pukul 10 pagi, membawa hanya satu koper besar dan tas lempang berisi dokumen, serta beberapa pakaian. Rumah itu terletak di pinggir kota, cukup jauh dari keramaian, dengan pagar besi hitam yang menjulang tinggi, dan taman depan yang tertata rapi berbeda jauh dengan gang sempit tempat aku dibesarkan. Bu Ratri menyambutku dengan hangat. Ia memelukku. Meskipun kami baru saja bertemu untuk kedua kalinya, ia bilang ia senang akhirnya bisa melihat anaknya memiliki pendamping lagi. Meski ia tahu ini bukan pernikahan biasa. Fandi sendiri tidak ada saat itu. Ia hanya meninggalkan pesan singkat di meja makan. Selamat datang. Jangan harap ini akan berubah. Aku tersenyum getir membacanya. Tidak ada sapaan selamat datang. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Hanya peringatan dingin yang seolah ingin menegaskan bahwa hubungan kami tidak akan pernah lebih dari sekadar kontrak. Kami menikah secara hukum seminggu setelah aku pindah. Upacara kecil di kantor urusan agama hanya dihadiri Bu Ratri dan 2 orang tua Fandi sebagai saksi. Tidak ada keluargaku yang datang. Aku tidak memberitahu ibu pun. Aku merasa malu
seolah-olah aku sedang melakukan sesuatu yang salah. Meskipun niatku murni, setiap hari di rumah itu terasa sunyi. Fandi jarang pulang sebelum pukul 8 malam. Ia bekerja di sebuah perusahaan investasi swasta, dan seringkali menghabiskan waktunya di luar kota. Ketika ia pulang, ia langsung masuk ke ruang kerjanya, atau pergi tidur tanpa banyak bicara. Tapi yang paling menusuk adalah foto-foto Lina yang masih terpajang di mana-mana. Di dinding ruang keluarga ada lukisan potret mereka berdua. Di atas meja makan mug kesukaannya, di lemari kamar Fandi baju yang pernah dipakai Lina masih tersimpan rapi, seolah siap digunakan kembali. Aku mencoba memindahkan barang-barang itu ke gudang. Tapi setiap kali aku menyentuhnya, aku merasa seperti sedang mengambil sesuatu yang bukan milikku. Seolah-olah aku sedang menggantikan seseorang yang bahkan belum benar-benar pergi. Suatu sore, ketika aku sedang menyiram bunga di halaman belakang Bu Ratri, datang mendekatiku. "Adel, kamu tahu Fandi sangat mencintainya," katanya pelan. "Lina?" tanyaku berusaha tenang. "Ya, tapi cinta itu juga membuatnya takut." Aku tidak bertanya lebih lanjut. Aku hanya mengangguk pura-pura fokus pada tanaman. Tapi hatiku mulai gelisah. Apakah Fandi akan selalu hidup dalam bayang-bayang mantannya? Dan apakah aku hanya akan menjadi pengganti yang baik, tapi tidak pernah bisa menggantikan? Malam itu aku mandi lama di kamar mandi utama. Air panas mengalir deras tapi tidak cukup untuk menghangatkan tubuhku yang tiba-tiba terasa dingin. Aku menatap cermin. Wajahku lelah, mataku berkaca-kaca. Aku tidak tahu apa yang harus aku pikirkan. Aku ingat janji awalku, 5 tahun balas budi lalu pergi. Tapi entah sejak kapan, aku mulai merasa ingin tinggal lebih lama. Ingin melihat Fandi tersenyum sungguhan, ingin mendengarnya memanggilku dengan nama, bukan hanya panggilan formal. Aku mulai menyadari bahwa mungkin aku sudah mulai jatuh cinta, padahal dia belum pernah menyentuhku. Bahkan tatapan matanya pun selalu datar. Tapi entah kenapa, setiap kali ia pulang dan berkata terima kasih, sudah menunggu hatiku berdebar seperti remaja yang baru jatuh cinta. Rumah ini sebenarnya kosong, tapi entah kenapa, rasanya seperti penuh dengan bayangan masa lalu yang tidak pernah mau pergi. 1 tahun berlalu. Hari-hari di rumah itu mulai terasa lebih ringan. Meski tidak sepenuhnya hangat, Fandi masih sering pulang larut malam. Tapi ia mulai sedikit membuka diri. Ia pernah tertawa kecil saat aku gagal memasak tumisan sayur dan mengubahnya jadi semacam bubur hijau aneh. Ia juga pernah menungguku hingga selesai mencuci baju di mesin cuci yang rusak setengah jalan. Kami belum pernah menyentuh satu sama lain secara romantis, tapi ada momen-momen kecil yang membuatku ragu apakah hubungan ini benar-benar hanya soal kontrak, atau mungkin mulai berubah. Bu Ratri juga mulai membaik. Ia sudah bisa makan sendiri. Bahkan sesekali ikut menyiram tanaman bersamaku di taman belakang. Suatu sore, ia duduk di bangku kayu depan rumah, sambil tersenyum melihat kami berdua membersihkan daun-daun kering dari kolam ikan. "Kalian cocok," katanya tiba-tiba. Aku terkejut, "Ibu." "Iya, kalian bukan hanya pasangan dalam arti kata, tapi juga hati." Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum kecut. Bagaimana aku bisa bilang bahwa Fandi mungkin memang mulai nyaman denganku? Tapi ia belum pernah sekalipun menyebut namaku dengan lembut. Belum pernah memandangku seperti cara orang memandang pasangan hidupnya. Tapi Bu Ratri tetap yakin, dan entah kenapa perkataannya itu menyisakan rasa harapan yang sulit kupadamkan. Beberapa minggu kemudian, Bu Ratri sakit keras lagi. Suhu tubuhnya naik drastis. Fandi langsung membawanya ke rumah sakit. Aku tidak pernah melihatnya sedekat itu. Sebelumnya ia menemani ibunya tidur di ranjang rumah sakit, mengusap keningnya pelan, dan bahkan mengingatkan perawat tentang alergi obat tertentu. Aku tinggal di sana bersama mereka selama seminggu penuh. Malam pertama, Fandi duduk di ujung tempat tidur,
Tangannya gemetar. Ia berkata tanpa menoleh terima kasih. Kamu ada di sini. Aku tidak tahu apakah itu hanya ucapan biasa atau sesuatu yang lebih. Tapi air mataku jatuh tanpa suara. Aku menunduk. Pura-pura mengatur selimut Bu Ratri agar tidak ketahuan. Aku mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, Fandi juga mulai merasakan sesuatu. Tapi pagi berikutnya, ia kembali diam. Seperti biasa, tidak ada lanjutan dari ucapan malam itu. Tidak ada tatapan lebih lama dari biasanya. Hanya kesunyian yang kembali mengisi ruang antara kami. Sejak saat itu, aku mulai menyadari sesuatu yang baru. Aku tidak hanya jatuh cinta padanya. Aku mulai benar-benar mencintainya. Bukan karena balas budi. Bukan karena kewajiban. Tapi karena ia ada di sana, saat semua orang lain pergi. Karena ia memberiku tempat, meskipun hanya sebagai pengganti, dan itu membuatku takut. Aku takut jika aku terus mencintainya, aku akan menjadi seperti Bu Ratri, terlalu lama menunggu cinta, yang tidak pernah datang. Aku takut aku akan kehilangan diriku sendiri, seperti ayahku yang hilang entah kemana, atau seperti Lina yang pergi demi karier. Aku tidak ingin menjadi bayangan siapapun, tapi aku juga tidak bisa membohongi hatiku sendiri. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Fandi pulang lebih awal. Ia basah kuyup. Jaketnya lengket di kulit. Ia masuk tanpa banyak bicara, lalu duduk di sofa. Aku menyodorkan handuk dan segelas teh hangat. Ia menerimanya tanpa kata. Lalu tiba-tiba berkata, Lina, dia pernah bilang aku dingin. Aku terdiam, aku tidak tahu maksudnya apa. Lanjutnya. Tapi mungkin, dia benar. Aku tidak menjawab, aku hanya duduk di kursi seberang. Mendengarkan detak jam dinding dan suara hujan di luar. Tapi kamu selalu hangat. Itu adalah kalimat terpanjang yang pernah ia ucapkan padaku. Mungkin baginya itu hanya obrolan biasa, tapi untukku, itu adalah gema yang terus berputar di kepala selama berhari-hari. Aku mulai berpikir, mungkin Fandi juga mulai menyadari keberadaanku. Mungkin ia mulai merasakan sesuatu yang bukan hanya rasa terima kasih. Tapi aku tidak bisa terburu-buru. Hatinya masih penuh dengan bayangan masa lalu, dan aku masih takut untuk benar-benar percaya. 2 tahun telah berlalu sejak aku menandatangani kontrak itu. 547 hari tepatnya. Aku mulai kehilangan hitungan. Berapa kali Fandi pulang larut malam, atau berapa kali ia hanya mengucapkan terima kasih, tanpa menyentuhku lebih dari sekadar jabat tangan. Tapi yang paling sering hilang dari ingatanku, adalah kapan terakhir kali aku merasa seperti diriku sendiri. Aku masih ingat kata-kata Bu Ratri beberapa bulan lalu. Kamu mirip sekali dengannya. Tapi kamu lebih baik. Kamu nyata. Saat itu, aku hanya tersenyum, dan pura-pura sibuk membersihkan meja makan. Tapi setelah Bu Ratri pergi tidur, aku duduk lama di depan cermin kamar mandi, memandangi wajahku sendiri. Aku mencoba melihat, apakah ada bagian dariku yang bisa membuat Fandi melupakan Lina. Apakah mataku cukup lembut? Senyumku cukup hangat, atau mungkin aku hanya menjadi bayangan wanita yang pernah dicintainya. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, membuat sarapan, menyiram bunga, membersihkan rumah. Kadang, ketika Fandi sedang sibuk di ruang kerjanya, aku memperhatikannya dari balik tirai dapur. Ia selalu fokus, alisnya berkerut, jarinya lincah mengetik di laptop, tapi matanya selalu kosong. Aku mulai curiga bahwa meskipun ia sudah tidak lagi menyimpan foto-foto Lina di ruang keluarga, ia masih menyimpannya dalam hati. Bahkan mug kesukaan Lina yang pernah ku ambil dari atas meja, ia cari lagi dan letakkan kembali di tempat asalnya. Aku tidak protes. Aku hanya diam, karena aku takut jika aku bertanya, jawabannya akan membunuhku secara perlahan. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, kami terjebak dalam kegelapan bersama di ruang keluarga. Hanya lampu senter HP
yang memberi cahaya samar. Fandi duduk di sofa, tangannya menopang kepala. Aku duduk di kursi seberang, mencoba menjaga jarak. Lalu ia berkata tanpa menoleh, "Dia pergi, karena aku tidak bisa memberinya apa yang dia butuhkan." Aku terdiam. Ini pertama kalinya ia benar-benar membicarakan Lina secara langsung. "Aku pikir aku mencintainya," lanjutnya pelan. "Tapi ternyata, cinta itu bukan hanya tentang memiliki. Itu juga tentang memberi." Aku tidak tahu harus berkata apa. Jantungku berdebar keras. Aku ingin tahu, apakah ini cara ia mengatakan bahwa ia mulai merasakan sesuatu untukku, atau hanya cara ia mengingat masa lalu. "Aku tidak pernah bisa seperti kamu," katanya lagi. Suaranya rendah. "Kenapa?" tanyaku dengan suara parau. "Kamu selalu tahu cara memberi." Tanpa diminta, aku menunduk. Tanganku gemetar. Aku ingin sekali saja ia menyebut namaku dengan lembut. Ingin sekali saja ia memandangku seperti orang yang mencintai seseorang. Bukan hanya menghargai kehadiran seseorang, tapi aku tidak bisa memaksanya. Hatinya masih terkunci rapat. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku bermimpi buruk. Aku mimpi ayahku datang lagi. Tapi kali ini, ia membawa Lina. Ia menunjukku dan berkata, "Kamu tidak pantas dicintai. Kamu hanya pengganti." Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi pakaian tidurku. Di sebelahku, Fandi belum pulang. Aku menatap jam dinding. Pukul 1 dini hari, aku bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan menatap cermin. Wajahku tampak pucat. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu, apakah aku menangis dalam mimpi, atau baru akan menangis sekarang. Aku mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Aku tidak hanya kehilangan cinta Fandi. Aku juga kehilangan diriku sendiri. Aku telah mengorbankan segalanya untuk 5 tahun ini. Aku belajar sabar, tulus, dan memaafkan. Bahkan pada orang yang belum tentu akan pernah mencintaiku. Aku telah menjadi sosok yang sempurna untuk mereka. Sebagai istri kontrak, sebagai penjaga rumah, sebagai pengganti. Tapi siapa aku untuk diriku sendiri? Apakah aku masih punya hak untuk bahagia? Untuk dicintai sungguhan? Aku tidak tahu lagi. Yang aku tahu, setiap kali aku melihat diriku di cermin, yang terlihat hanyalah bayangan seorang wanita yang berusaha menjadi seseorang yang bukan dirinya. 4 tahun, 160 hari, dan entah berapa banyak malam yang aku lewati dengan menatap langit-langit kamar, berusaha memahami apa arti hidupku di rumah ini. Aku tidak tahu sejak kapan Fandi mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Mungkin karena Bu Ratri sudah sembuh sepenuhnya dan sering memintanya untuk pulang lebih awal. Atau mungkin ia mulai merasa nyaman. Kami masih belum pernah menyentuh satu sama lain secara romantis, tapi ada momen-momen kecil yang membuatku ragu apakah hubungan ini benar-benar hanya soal kontrak, atau mungkin mulai berubah. Suatu pagi, saat matahari baru saja naik, aku sedang menyiram bunga di taman belakang. Aku mendengar suara langkah kaki dari arah teras. Fandi berdiri di sana, memakai kaos putih dan celana training. Ia membawa 2 cangkir teh hangat. "Ini untukmu," katanya, menyodorkan salah satunya. Aku menerimanya tanpa kata. Ia duduk di bangku kayu di pojok taman. "Aku akan cuti beberapa hari. Bosan bekerja terus." Aku terkejut. Ini pertama kalinya ia mengatakan ingin istirahat dari pekerjaannya yang biasanya padat. Beberapa hari setelah itu, kami mulai memiliki rutinitas kecil. Pagi-pagi, kami sarapan bersama. Kadang sambil menonton berita. Sore hari, kami jalan-jalan kecil di sekitar kompleks perumahan. Malamnya, ia duduk di ruang keluarga, sambil membaca buku. Dan aku menemani sambil menjahit, atau membaca novel. Tapi semua itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa ketidakpastian dalam diriku. Aku mulai merasa seperti berada di ambang sesuatu yang besar, seperti berdiri di ujung tebing,
menunggu angin datang untuk menerbangkanku atau menjatuhkanku. Dan kemudian, titik balik itu datang. Pagi itu, aku merasa tidak enak badan, kepalaku pusing, perutku mual, dan tubuhku terasa sangat lelah. Meski aku tidur cukup, aku membeli tes kehamilan di apotek dekat rumah. Hasilnya, garis kedua muncul. Aku hamil. Dunia terasa berputar cepat. Aku duduk lama di pinggir ranjang, mencoba mengatur napas. Aku tidak tahu, harus merasa bahagia atau takut. Aku bayangkan wajah Fandi, jika ia tahu. Apa reaksinya? Marah? Bingung? Bahagia? Atau mungkin, ia akan membenciku. Aku ingat janji awalku, anak ini harus lahir dari cinta, bukan dari kontrak. Tapi, bagaimana jika ayahnya bahkan belum pernah mencintaiku? Aku memutuskan untuk menyimpan rahasia ini sendiri. Aku tidak memberitahu siapapun, tidak pada Bu Ratri, tidak pada ibuku, apalagi pada Fandi. Aku tidak ingin ia merasa terpaksa menerima anak ini. Aku ingin ia mencintainya dengan sukarela, dengan hati yang terbuka. Tapi semakin lama, semakin sulit untuk menyembunyikan perubahan pada tubuhku. Aku mulai merasa mual di pagi hari, tidak bisa minum kopi lagi, dan sering lelah. Untungnya, Fandi mengira itu hanya efek kurang istirahat. Hingga suatu malam, saat hujan deras turun, aku menangis dalam diam di kamar mandi. Tanganku gemetar saat menyeka air mata. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi 5 bulan lagi. Aku tidak tahu apakah aku akan tetap tinggal di rumah ini, atau pergi jauh sebelum kontrak 5 tahun berakhir. Yang aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku menatap cermin. Perutku belum tampak buncit, tapi hatiku sudah penuh dengan rasa takut dan harapan. Maaf nak, bisikku pelan. Tapi mama akan berusaha membuat duniamu sehangat mungkin, meskipun itu bukan tempat yang sama dengan papa. Aku tidak tahu apakah Tuhan mendengarku, tapi aku berdoa. Semoga anak ini tumbuh dalam cinta yang tulus, sekalipun cinta itu tidak datang dari orang tuanya. 5 tahun, tepat di hari ulang tahun kontrakku. Segalanya mulai terasa seperti akan berakhir. Bu Ratri sudah pulih sepenuhnya. Rumah kami terasa hangat, nyaman, seperti rumah sungguhan. Fandi bahkan mulai memanggilku dengan nama tanpa embel-embel formal. Ia pernah tersenyum saat melihatku tertidur di sofa sambil membaca buku. Ia juga pernah menutupi tubuhku dengan selimut tanpa diminta. Aku mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ia juga mulai mencintaiku. Tapi semua itu hancur dalam sekejap ketika Lina kembali. Hari itu adalah sore yang cerah. Aku sedang menyiram bunga di taman belakang. Perutku mulai tampak sedikit buncit, meski aku masih bisa menyembunyikannya dengan pakaian longgar. Bu Ratri sedang duduk di kursi roda sambil menikmati teh hangat. Fandi belum pulang. Lalu bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu, dan di sanalah dia, Lina, mantan tunangan Fandi. Wanita yang selama ini hanya aku lihat dari foto-foto yang tidak lagi terpajang di dinding. Ia cantik, lebih cantik dari bayanganku. Tinggi semampai, rambutnya tergerai indah, senyumnya begitu yakin. Ia memandangku seolah mengenaliku, padahal aku sama sekali asing baginya. Adele, katanya dengan suara lembut. Aku mengangguk ragu. Aku Lina, lanjutnya. Bisakah aku bertemu Fandi? Aku tidak menjawab langsung. Aku hanya mundur selangkah, memberinya jalan. Di dalam rumah, Bu Ratri terkejut melihatnya. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap Lina dengan campuran harapan dan keraguan. Fandi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia terdiam saat melihat Lina duduk di ruang keluarga. Mereka saling pandang dalam diam cukup lama. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang penuh makna. Lalu Lina berkata, "Aku menyesal, aku ingin memperbaiki semuanya." Dunia terasa berputar. Aku duduk di pojok ruangan,
pura-pura sibuk menemani Bu Ratri minum obat. Tapi hatiku seperti ditusuk pisau tumpul. Setiap kata yang keluar dari mulut Lina terasa menusuk. Ia bicara tentang masa lalu mereka. Tentang janji yang dulu sempat dibuat. Tentang betapa ia telah menyadari kesalahannya. Dan Fandi mendengarkannya. Sejak hari itu, Fandi mulai berubah. Ia jarang pulang tepat waktu. Ketika di rumah, ia lebih banyak diam. Ia bahkan pernah meninggalkan makan malam tanpa alasan jelas. Aku tidak pernah bertanya. Aku tidak punya hak untuk itu. Beberapa hari setelah kedatangan Lina, Fandi akhirnya berbicara padaku. Aku butuh waktu berpikir. Katanya pelan. Kau tahu dari awal bagaimana ini semua dimulai. Aku mengangguk. Aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum kecut. Ya, jawabku singkat. Aku tahu. Aku tahu jawabannya. Tapi aku tidak ingin mendengarnya. Malam itu, aku duduk lama di balkon belakang rumah. Tangan kecilku menyentuh perut yang mulai membesar. Aku merasakan gerakan lembut dari dalam. Anakku, Mama tidak akan memintamu untuk membencinya, bisikku. Tapi Mama juga tidak bisa membuat Papa mencintai kita. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa bersaing dengan masa lalu. Aku tidak bisa menjadi Lina. Aku hanya bisa menjadi diriku sendiri, tapi ternyata itu tidak cukup. Esok paginya, Fandi pergi tanpa pamit. Aku hanya menemukan secari kertas di meja makan. Aku perlu waktu. Aku tidak marah. Aku tidak kecewa. Aku hanya merasa kosong. Aku tahu. Inilah waktunya untuk pergi. Aku tahu jawabannya. Sejak Fandi mulai diam. Sejak ia tidak lagi menyentuh tanganku saat berkata terima kasih. Sejak Lina kembali. Dan membawa kembali senyum lama. Yang pernah hilang dari wajah Fandi. Aku tidak perlu menunggu ia mengatakan sesuatu. Aku hanya perlu memberinya ruang untuk membuat pilihan. Dan aku harus pergi. Malam itu, aku duduk di meja kerja kecil, di sudut kamar. Lampu tidur menyala redup, memberiku cahaya cukup untuk menulis surat yang mungkin tidak akan pernah dibacanya dengan tenang. Kertas pertama penuh coretan air mata. Aku menghapusnya dan menggantinya dengan yang baru. Tapi tetap saja, setiap kata yang kutulis terasa menusuk hati. 5 tahun ini, aku adalah rumah yang tak pernah kau lihat. Aku bukan pengganti. Aku bukan bayangan. Aku bukan harapan yang salah. Aku hanya wanita biasa yang datang karena hutang budi. Tapi pergi karena cinta. Dan sekarang, aku pergi tanpa menoleh. Agar kau bisa melihat siapa yang benar-benar kau cari. Aku tidak menandatangani surat itu dengan nama lengkap. Hanya satu kata di akhir. Adele, tidak ada sayang. Tidak ada, aku mencintaimu. Tidak ada permohonan maaf. Atau penjelasan yang bertele-tele. Cukup sekadar jejak bahwa aku pernah ada dan kemudian menghilang. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Baju dalam, baju luar, jaket, dan dokumen penting. Termasuk hasil USG anakku yang tersimpan rapi dalam map plastik. Aku menatap cermin. Perutku belum terlalu besar, tapi cukup untuk membuatku merasa bahwa aku membawa dunia kecil di dalam diriku. Dunia yang akan kuajarkan arti cinta, tanpa kepalsuan, tanpa kontrak, tanpa penyesalan. Aku meninggalkan rumah tanpa suara. Aku menyelimuti tubuhku dengan jaket tebal. Lalu berjalan perlahan menuju stasiun kereta. Di sana, aku memesan tiket ke kota lain. Kota yang jauh dari kenangan ini. Kota tempat tidak ada foto Lina. Tidak ada mug kesukaannya. Tidak ada tatapan dingin dari masa lalu. Di dalam kereta, aku memegang perutku dan berbisik pelan. Ibu janji, kamu akan lahir di tempat yang hangat. Tempat Mama bisa mencintaimu tanpa rasa takut. Tanpa penyesalan. Aku menutup mata. Berusaha tidur meski air mata masih terus mengalir tanpa suara. Aku tahu.
Fandi pasti akan pulang nanti. Ia akan melihat surat itu. Mungkin ia akan menangis. Mungkin ia akan marah. Mungkin ia akan mencariku. Tapi aku tidak akan ada di sana. Aku sudah pergi tanpa pamit, tanpa menoleh. Karena terkadang mencintai seseorang juga berarti melepaskannya. Meskipun itu berarti kita tidak akan pernah bersatu. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Setelah naik kereta malam itu, aku memutuskan untuk menghilang. Aku pindah ke sebuah kota kecil di ujung timur Pulau Jawa, tempat yang asing bagiku. Tapi justru terasa seperti awal baru. Aku menyewa kamar sederhana di lantai 2, sebuah rumah kontrakan tua, dekat pasar tradisional. Suara tukang sayur berteriak pagi-pagi, aroma nasi uduk dari warung sebelah, dan riuh anak-anak yang bermain di gang sempit. Semua itu menjadi soundtrack hidup baruku. Aku melahirkan bayi perempuan di klinik setempat 6 bulan kemudian. Ia lahir dengan selamat. Walaupun prematur, aku memberinya nama Aisyah, yang artinya hidup, karena ia adalah alasan mengapa aku tetap bertahan. Meski hatiku sudah hancur sejak lama, aku tidak pernah menceritakan tentang Fandi padanya. Tidak, pada awalnya, aku ingin ia tumbuh tanpa beban masa lalu, tanpa rasa penasaran akan sosok ayah, yang bahkan tidak pernah mengenalinya. Tapi ternyata, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa bulan setelah Aisyah lahir, Bu Ratri mengirimiku surat. Surat itu dikirim ke alamat lama, tapi ditujukan ke namaku. Aku tidak tahu bagaimana ia bisa menemukanku. Tapi aku yakin, itu bukan kebetulan. Fandi mencarimu. Dia menangis. Maafkan kami, Nak. Hanya itu isi suratnya. Tapi cukup membuatku menangis semalaman, bukan karena aku masih berharap, tapi karena akhirnya aku menyadari satu hal. Fandi akhirnya menyadarinya, bahwa yang ia cintai bukanlah Lina, bukan kenangan, bukan masa lalu, tapi aku, Adele, wanita yang diam-diam mengisi rumahnya, saat tidak ada siapapun di sana. Sayangnya, itu semua terlambat, karena ketika ia menyadari bahwa aku adalah cinta yang nyata, aku sudah pergi. Aku tidak membalas surat itu. Aku juga tidak mengangkat telepon ketika nomor tak dikenal beberapa kali meneleponku. Aku hanya fokus pada Aisyah. Memberinya ASI, mengajarkannya tersenyum, mengajarinya merangkak. Aku tidak ingin ia melihat air mata ibunya terus-menerus. Aku ingin ia tumbuh dalam kedamaian. Tapi suatu hari, Bu Ratri datang sendirian ke tempatku. Ia tidak membawa banyak barang, hanya sebuah amplop dan foto kecil. Foto itu diambil diam-diam oleh Bu Ratri sendiri. Di dalamnya, aku sedang menyuapi Ibu Fandi saat ia sakit. Wajahku ceria, tanganku lembut, matamu hanggot. Aku bahkan tidak menyadari kalau ada yang mengambil fotoku saat itu. Dia menangis tiap malam, kata Bu Ratri pelan, mencarimu ke semua tempat. Bahkan ke apartemen kosong itu. Aku diam, menatap foto itu. Aku tidak marahi dia. Lanjutnya, aku hanya ingin kau tahu, dia akhirnya sadar. Tapi mungkin sudah terlalu telat. Aku tersenyum getir, hatiku sakit. Tapi tidak seperti dulu lagi. Sekarang, yang harus aku pikirkan hanyalah Aisyah. Hidupnya, masa depannya. Terima kasih telah membawakan ini, jawabku pelan. Tapi, biarkan dia pergi. Biarkan kita semua pergi. Bu Ratri mengangguk. Ia meninggalkan amplop itu di mejaku. Di dalamnya, ada dokumen kepemilikan rumah dan surat wasiat singkat dari Fandi. Ia menuliskan, "Ini milikmu. Aku ingin kau dan Aisyah memiliki tempat untuk pulang. Kapanpun kalian siap." Aku tidak membuka dokumen itu lebih jauh. Aku hanya menyimpannya di laci bawah tempat tidur Aisyah. Suatu hari, mungkin aku akan membacakannya untuk putriku. Tapi bukan sekarang. Sekarang, aku hanya ingin ia tahu bahwa ia dilahirkan dari cinta. Cinta yang diam, yang tidak pernah diminta, yang rela pergi agar orang yang dicintainya bisa bahagia. Dan aku
Aku belajar untuk hidup lagi, untuk bernapas, tanpa menunggu panggilan yang tidak akan pernah datang, untuk tersenyum tanpa memikirkan apakah Fandi melihatnya. Aku mulai menjalani hidup sebagai ibu tunggal yang mandiri. Aku bekerja sebagai guru privat bahasa Indonesia untuk siswa SD di sekitar komplek. Kadang, aku juga menulis cerita pendek dan mengirimkannya ke media online. Ada yang terbit, ada yang tidak. Tapi, aku senang bisa mengubah perasaanku menjadi kata-kata. Aku tidak pernah membenci Fandi. Aku hanya melepaskannya. Dan suatu malam, saat Aisyah tertidur di gendonganku, aku menatap langit-langit kamar dan berbisik. Maaf nak, Mama tidak bisa memberimu keluarga lengkap. Tapi, Mama akan memberimu cinta yang utuh sampai akhir hayat. Dan itulah janji yang aku pegang sampai sekarang.